Shalom, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, Minggu 6 Juni 2021, pada Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, bersama Pastor Anton Pawendon. Selamat mendengarkan. Shalom, sahabat-sahabat Insani. Selamat hari Minggu. Pada hari ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Markus. Mari kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada hari pertama dari Hari Raya Roti Tidak Beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid berkata kepada Yesus, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Guru berpesan, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu. Setibanya di kota, mereka dapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, membagi-bagi roti itu, lalu memberikannya kepada para murid, seraya berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada para murid, dan mereka semua minum dari cawan itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak lagi akan minum hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya yang baru, yaitu dalam kerajaan Allah." Sesudah menyanyikan lagu pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Insani, pada hari ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Dan kita mendengarkan bacaan dari Injil Markus yang berkisah tentang perjamuan Paskah yang diadakan oleh Yesus dan murid-muridnya di sebuah kota. Ada 2 hal yang menarik yang bagi saya cukup penting, yang saya renungkan dan ingin saya bagikan pada saat ini. Yaitu yang pertama tentang persiapan perjamuan, dan yang kedua tentang pelaksanaan perjamuan itu sendiri. Yang pertama, persiapan perjamuan. Dari bacaan yang kita dengarkan baru saja, kita dapat mengetahui bahwa Yesus menghendaki agar perjamuan Paskah bersama dengan murid-muridnya sungguh-sungguh dipersiapkan dengan sebaik-baiknya oleh murid-muridnya. Maka ia mengutus kedua muridnya untuk mempersiapkan perjamuan Paskah itu. Persiapan yang dilakukan oleh Yesus dan murid-muridnya menunjukkan bahwa perayaan Paskah ini merupakan suatu perayaan yang sakral, yang kudus, dan sangat penting bagi orang-orang Yahudi, termasuk Yesus dan murid-muridnya pada saat itu.
Karena lewat perayaan itu, mereka mengenang kembali peristiwa pembebasan nenek moyang mereka dari perbudakan di Mesir hingga sampai kepada tanah terjanji. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kalau itu kita kaitkan dengan perayaan Ekaristi yang kita rayakan setidaknya setiap hari Minggu, lalu pertanyaan yang dapat kita renungkan adalah, apakah perayaan yang sakral, yang kudus ini juga kita persiapkan dengan baik sebelum merayakannya? Apakah kita membantu saudara-saudari kita, terutama anak-anak kita, yang ingin ambil bagian secara konkret, misalnya ingin menyambut tubuh dan darah Kristus? Yang pertama itu, kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, sehingga mereka dapat menerima dengan kusuk, menghayati tubuh dan darah Kristus itu dengan sebaik-baiknya. Ataukah kita hanya merayakannya seadanya saja, istilahnya suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin? Lalu apakah kita mampu mengalami getaran kehadiran Allah yang menyelamatkan dalam perayaan Ekaristi kalau kita tidak mempersiapkannya dengan baik? Mari kita merenungkan hal itu, saudara-saudari. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tentang pelaksanaannya. Yesus dan murid-muridnya mengadakan perjamuan Paskah. Meskipun demikian, ada sedikit perubahan makna yang terjadi dalam perjamuan Paskah bersama dengan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Yesus memberikan roti kepada murid-muridnya dan dia mengatakan, inilah tubuhku. Lalu memberikan anggur, lalu mengatakan kepada murid-muridnya, inilah darahku. Kalau dalam perayaan Paskah Yahudi, mereka memakan perjamuan Paskah termasuk roti tak beragi untuk mengenang peristiwa yang dialami oleh nenek moyang mereka, mengenang kebaikan Allah dan penyertaan Allah bagi mereka yang membebaskan mereka dari perbudakan sehingga mereka menuju kepada tanah terjanji. Sekarang dalam peristiwa yang dilakukan oleh Yesus menjadi antisipasi akan apa yang akan dilakukan oleh Yesus, yaitu memberikan dirinya sebagai santapan. Tubuh dan darahnya menjadi santapan bagi murid-muridnya. Dan itu adalah tanda pembebasan manusia dari perbudakan dosa. Dan Yesus membuktikan hal itu dalam peristiwa salib. Ia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Saudara-saudari yang terkasih, inilah makna dari perayaan Ekaristi yang selalu kita rayakan setidaknya setiap minggu dalam hidup kita. Semoga lewat peristiwa ini kita mengenang bahwa Allah telah menyelamatkan kita, membebaskan kita dari perbudakan dosa. Dan mudah-mudahan dengan membangkitkan terus-menerus kesadaran akan makna Ekaristi ini, terutama pada hari ini, dalam hari raya tubuh dan darah Kristus, kita semakin terbantu untuk menghayati perayaan ini dengan sungguh-sungguh, serta menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Buah Ekaristi, buah cinta kasih, semangat berbagi yang ditunjukkan oleh Yesus lewat perjamuan Ekaristi itu kiranya juga tumbuh dalam diri kita. Dan kita mau berbagi dengan saudara-saudari kita yang lain. Semoga perayaan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus ini senantiasa menginspirasi kita untuk saling berbagi, memberi diri kepada sesama kita. Sebagaimana Kristus telah memberikan dirinya, tubuh dan darahnya untuk keselamatan kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas Yesus Kristus yang telah memberikan dirinya, tubuh dan darahnya sebagai santapan yang menyelamatkan kami. Semoga kami juga belajar untuk saling memberi, saling mengasihi dalam hidup kami, untuk
membangun kehidupan yang baik, agar semua ciptaanmu memperoleh keselamatan. Doa ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dan semoga saudara-saudari sekalian senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan Sabda Allah. Saya, Pastor Marcelo Rotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Anton Pabendon. Semoga Pastor selalu diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.